Tapi keasliannya di mana? Aku belum tahu itu asli apa enggak. Ya, bisa aja aku chat sama kamu, bisa aja aku ganti nama kamu, bisa aja, gitu loh. Namanya juga sudah kong kali kong. Belum tahu keasliannya, jadi jangan di wah lu meras 15M, belum tahu keaslian. Kalau hanya untuk dari chat ya, chat wawa itu kan bisa diedit, namanya pun bisa diedit, kan belum tahu keasliannya gitu ya. Jadi cari dulu keasliannya. Ganti nama bisa aja, iya betul Jos. Pesan khusus chat bisa diedit, betul Princess. Hai Dius, Raihan pasti. Dan aku nggak ngomong karena aku ada jalur ya, pasti insya Allah. Bunda Tessa, sapa aku dong. Hai Dius. Malah cepat bebas Nikmir, amin ya Allah. Bebas terus mafia skincare. Iya gitu. Mereka teriak-teriak ya. Mereka teriak-teriak karena katanya rugi hanya segelintiran kalian kan. Kalian selama ini flexing ya. Pemilik skincare selama ini flexing loh. Wow, dengan hebatnya flexing. Terus yang lain hanya diem. Tanpa kalian pikirkan muka mereka yang membeli produk kalian overclaim bisa di atas, bisa di bawah. Kalau di bawah berarti dia nggak ada kegunaannya. Kalau di atas kelebihan berarti dia merusak muka. Kalian nggak memikirkan, kalian flexing, menunjukkan, wah ini skincare gue. Muncul lagi sana, ini skincare gue paling hebat. Muncul lagi skincare gue paling hebat. Ternyata yang kalian jual sebagian apa? Merkuri, overclaim, hidrokinon, barang-barang Mursida yang kalian masukin, yang kalian jual mahal. Kalian dirugikan hanya segelintiran kalian. Yang kalian rugikan banyak orang yang udah mukanya rusak-rusak. Kalian mikir, kan gak adil kalau berpikiran hanya memikirkan nasib segelintiran golongan, bukan memikirkan nasib banyak orang yang dirugikan ya. Untung aja aku nggak pakai skincare kalian yang overclaim. Untung. Kalau misalnya amin aku pakai punya kalian overclaim, nomor 1 gue panjat semua pohon-pohon, gue panjat, gue teriak-teriak. Untung gue nggak pakai. Kalau gue rusak muka gue dengan produk kalian, gue emak-emak. Gue orangnya tidak pernah mau segala macam. Tapi kalau gue yang kena, habis kalian. Gue panjat semuanya. Seserahan Senada Depok, betul Bun. Ismawati, Bunda buat Piti Nepos lagi dong, lucu lihat. Iya, aku juga kalau ini makanya Nepos itu udah nyakar gue ya, sampai berdarah, sampai di visum ya. Itu saksinya banyak banget, ada supir gue, ada waktu itu pengacara, ada teman gue. Kita ke rumah sakitnya, ke rumah sakit Polri-nya bareng-bareng rame-rame ngantarin gue visum. Terus kalau gue inget dia, gue tuh lucu sebenarnya gitu loh, lucu loh. Kalau dia nggak nyinggung Nikmir ya, gue tuh lucu. Ih, apa sih, dia kan nggak kenal gue kan nggak pernah berhubungan sama dia. Justru dia yang ngasut-ngasut NM untuk benci aku. Justru dia yang mengasut-ngasut Nikmir untuk hajar aku. Kok dia giniin aku ya? Lucu loh sebenarnya aku. Aku tidak pakai power-poweran ya, tidak pakai backing-backingan ya. Karena aku pikir aku gentle lah cewek. Aku lucu sebenarnya, tapi begitu, makanya aku diem. Tapi begitu dia beginiin Nikmir, yang aku sangkakan, kuat banget penyangkaan aku kalau dia kriminalisasi Nikmir. Di situ aku, wah ini gue harus ngomong, udah nggak lucu nih. Terus tadi dia bilang kalau ketemu digampar, gambar aja, bikin gue jadi panas deh. Makanya gue bisa bikin VT dia lucu-lucu karena gue sebenarnya lucu. Gue nggak kenal dia, kok bisanya nyakar-nyakar. Ada orang gak kenal bisa nyakar, aneh kan?
Cuman aku sih nggak. Wawa, makasih sayang. Cherry, makasih. Gitu loh. Tinkerbell, semangat Mami yang siang, Bunda cantik siang. Tinkerbell, the ones. Rini Oktari, aku kukunya ku tekan terus. Nah, sampai aku tau nggak berani loh aku duduk begini. Aku kan gini kan nyantai gini ya. Terus ditegur aku waktu aku live di YouTube aku Tessa Mariska Channel kan aku gini. Ditegur sama itu subscribernya Tessa Mariska Channel di sebelah. Mbak Tessa jangan palanya miring-miring, ntar kirain nepos, langsung gini loh gue. Padahal tadi gue gini gitu, santai gitu ya. Jadi nggak berani gue. Dibilang nanti dikirain nepos, wah langsung loh gue. Sebenarnya lucu gue kalau nggak dia, tapi aduh jahat banget sih playing victim. Resletingnya kebuka Bun, iya ini kebuka nih tuh sayang tuh. Gitu sayang. Pepeknya gercep Yami, iya gercep lah. Oh, gue langsung begini baca-baca gitu nyantai gitu kan live kan di merah, di tutup merah live gue gini. Wah Tessa jangan kepalanya miring, mirip nepos loh. Langsung gue gini loh. Dan sekarang gue jadi takut begini, jadi begini. Aduh, Masya Allah. Makanya ya Pos, jangan nakal. Nikmir itu juga baik loh, malu. Sayang nggak malu, ngapain sih lu jadi dalang? Kejadian kapan pas dicakar waktu di Tangerang? Kejadian kapan dicakar waktu di Tangerang? Karena kan dia merasa pengen banget nih ngebela Nikmir, nggak taunya ngebela dutanya diambil. Ketawa seru nih. Jero Dewi, kalau menurut Bunda apa benar Dokter Oki dikubur nepos? Enggak sayang, enggak. Dokter Oki tuh tulus kok, dia berteman sama Nikmir, cuma sekarang lagi ya biasa ya, lagi digesek-gesek aja kan Nikmir biar Nikmir nggak punya teman. Dia tulus kok berteman sama Nikmir sayang, cuma digesek-gesek biar Nikmir nggak punya teman. Jahat ya, jahat banget. Mereka tuh pengen menunggalkan Nikmir. Nikmir itu udah orang tua tunggal, tapi mereka ingin menunggalkan juga gitu. Gitu say. Evi, kasihan Nikmir. Iya Lina, kasihan Nikmir, betul. Nikmir itu orangnya baik loh. Resti nepos. Banyak artis yang sayang Nikmir, iya betul, Princess betul. Karena sebenarnya Nikmir orang baik dan orangnya peduli loh. Kalau ketemu di satu acara dia tuh baik banget. Joshua Sinaga itu baik, dia tuh asik orangnya dan dia peduli. Kayak gini nih, ada kan teman aku yang dulu modelnya Sahrul, yang modelnya Sahrul itu yang model lagunya hidung jambu itu kan modelnya temanku. Waktu itu kita masih biasa ya, masih benci-bencian tuh sama Nikmir. Jadi modelnya temanku. Nah, temanku itu di DM loh sama Nikmir. Makanya gini, lu ngapain? Lu kan nggak kenal orang. Betul sih, betul. Lu nggak kenal orang, kata Nikmir. Kenapa lu mau menjadikan peran gue? Lu kan nggak kenal orang itu. Terus temanku jawab, maaf Kak Niki, aku dibayar. Terus ditanya sama Nikmir, oh lu dibayar di situ? Iya. Oh yaudah kalau lu bayar nggak apa-apa. Kalau lu dibayar nggak apa-apa. Dia nggak marah loh. Karena dia tuh berarti menghargai gitu loh. Oh berarti misalnya gini, lu butuh uang, ya udah nggak apa-apa, lu peranin gue deh, nggak apa-apa, gitu loh. Kan itu kelihatan itu orang tingkat kemanusiaannya tinggi ya. Jadi orang misalnya happy, jangan kalian pikir orang tuh, apaan sih nih? Belum tentu yang kalian lihat itu sehari-harinya. Kalau dia misalnya kalau misalnya naluri keibuan yang nggak ada, nggak mungkin dikasih Allah, dititipin Allah anak, ya, gitu loh. Kalau menurut aku pasti ada naluri keibuannya. Kayak Sarul naluri kebapaannya, mana pernah dikasih anak, karena naluri kebapaannya hilang.